Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya An-Nurul Lulu'ah Khadijah, teman saya Ummul Wa'dah dan Anisa Urrohmah. Kami akan mempresentasikan mengenai penyuluhan hukum dan kesadaran hukum. Mari kita simak videonya bersama-sama. Penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Ketentuan yuridis mengenai penyuluhan hukum diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M01 PR 0810 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M01 PR 0810 Tahun 2006 tentang pola penyuluhan hukum. Latar belakang keluarnya peraturan menteri tersebut adalah dalam rangka mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlu dilakukan penyuluhan hukum serta nasional dan agar pelaksanaan penyuluhan hukum secara nasional dapat berjalan secara tertib, terarah, dan terpadu, perlu didasarkan pada pola penyuluhan hukum tersebut. Penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia. Penyuluhan hukum merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional, sedangkan pembangunan hukum nasional merupakan bagian dari pembangunan nasional itu sendiri. Kegiatan penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk sosialisasi untuk menggambarkan bagaimana itu keadilan hukum tersebut. Peranan hukum sebagai alat pembangunan masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Ruskop Pond, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat. Dalam istilah ini, hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Perlu ditempatkan pada persepsi yang disepakati bersama untuk memahami sifat, hakikat, dan konsekuensi diterimanya suatu konsepsi apabila hukum berperan sebagai sarana perubahan dan pembangunan, maka pemikiran ini membuktikan adanya kesadaran terhadap pengaruh timbal balik antara hukum dengan masyarakat sendiri. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ummul Wa'dah. Mari kita simak bersama-sama. Nama saya Ummul Wa'dah, NIM 10219008 Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak An-Nurul Lulu'ah terkait penyuluhan hukum. Adapun fungsi dari penyuluhan hukum terdapat beberapa langkah. Yang pertama, langkah pencegahan. Yang kedua, korektif. Yang ketiga, langkah pemeliharaan. Dan yang terakhir, fungsi pengembangan.
Langkah pertama, penyuluhan sebagai langkah pencegahan preventif, yakni mencegah timbulnya hak-hak negatif dan destruktif yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Yang kedua, langkah penyuluhan sebagai langkah korektif, yakni berfungsi sebagai koreksi terhadap hal yang telah ada, sehingga apabila terdapat suatu hal yang melanggar hukum, dapat mengurangi dampak ataupun menghilangkan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, penyuluhan sebagai langkah pemeliharaan preventif, yakni memberikan dorongan untuk menumbuhkan semangat supaya berpartisipasi dalam pembangunan hukum sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya masing-masing. Dan yang terakhir, penyuluhan sebagai fungsi pengembangan developmental, yakni memberikan dorongan dan masukan terhadap suatu hal agar masyarakat dapat lebih mandiri dan tidak tergantung ataupun mengandalkan pihak lain. Adapun visi dan misi dari kegiatan penyuluhan hukum ini adalah agar dilaksanakannya aturan-aturan hukum tanpa menyebabkan perasaan takut akan sanksi hukum, melainkan patuhnya mereka pada aturan dikarenakan adanya kesadaran dan penghargaan terhadap hukum. Di dalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum, ada baiknya bila materi hukum yang akan disuluhkan dibuat skala prioritas yang didasarkan pada pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan terhadap materi hukum. Sehingga untuk materi hukum yang sangat penting untuk kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dapat segera disuluhkan agar segera dipahami dan dihayati oleh masyarakat. Kemudian, metode penyuluhan hukum dilakukan secara langsung, tatap muka, atau tidak langsung melalui media elektronik ataupun cetak. Melalui beberapa pendekatan. Yang pertama, persuasif, yakni penyuluh hukum dapat melaksanakan tugasnya. Harus mampu meyakinkan masyarakat yang disuluh, sehingga mereka merasa tertarik dan menaruh perhatian serta minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh penyuluh. Kemudian yang kedua, edukatif, yakni penyuluh hukum harus bersifat dan berperilaku sebagai pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing masyarakat yang disuluh ke arah tujuan penyuluhan hukum. Yang ketiga, komunikatif, yakni penyuluh hukum harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersifat akrab, terbuka, dan timbal balik. Dan yang terakhir, akomodatif, yakni penyuluh hukum harus mampu mengakomodasikan, menampung, dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang diajukan oleh masyarakat. Selanjutnya, kesadaran hukum akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Anissa Urohmah akan menjelaskan mengenai kesadaran hukum. Sebelumnya telah dibahas mengenai penyuluhan hukum. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kesadaran hukum. Kesadaran hukum sendiri pengertiannya telah didefinisikan oleh beberapa ahli seperti Surjono Sukanto mengatakan bahwa kesadaran hukum adalah konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman atau sepantasnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kesadaran hukum di sini itu sifatnya komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat sehingga masyarakat tersebut mampu dan taat dengan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah. Selanjutnya adalah kesadaran hukum pada masyarakat
bukanlah merupakan proses yang sekali jadi. Maksudnya sekali jadi itu proses dari kesadaran menyadarkan hukum di masyarakat itu perlu proses, yaitu perlu tahapan-tahapan di mana seperti tahapan menyadarkan masyarakat di kalangan yang paham hukum. Sebenarnya paham hukum itu menyadarkan di masyarakat yang awam terhadap hukum. Nah, menjelaskan hukum atau menjelaskan kesadaran hukum, menjelaskan hukum di masyarakat awam inilah yang dimaksud tidak sekali jadi. Jadi kita atau pemerintah itu mempunyai tahapan atau proses atau cara untuk menyadarkan masyarakat mengenai hukum yang telah dibuat. Rangkaian proses terjadi dalam tahap-tahap seperti tahap pengetahuan hukum. Dalam hal ini merupakan pengetahuan seorang berkenan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang atau apa yang dibolehkan. Seperti pemerintah telah membuat hukum untuk mentaati lalu lintas. Jadi mana sih yang boleh dilakukan oleh masyarakat, yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat itu seperti apa. Jadi ketika di lampu merah itu, ketika peraturannya kalau lampu merah berhenti ya masyarakat harus berhenti. Lalu ketika lampu hijau masyarakat boleh mengendarai lagi atau boleh jalan lagi itu ya boleh. Jadi tentang apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan. Selanjutnya, tahap pemahaman hukum. Yang dimaksud di sini adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum tertulis, yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut dibuat. Jadi, contohnya ketika pemerintah membuat peraturan mengenai vaksinasi, isinya itu seluruh lapisan masyarakat Indonesia ini harus melakukan vaksinasi, kecuali lansia atau seseorang yang sudah terkena penyakit itu tidak boleh divaksin. Selanjutnya tujuannya ya untuk menangkal virus corona atau meminimalisir terjadinya kasus COVID ini. Terus manfaatnya ya untuk meminimalisir tersebut tadi, tujuan dan manfaat hampir sama. Jadi peraturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut tentu mempunyai isi, tujuan, dan manfaat. Selanjutnya adalah sikap hukum atau legal attitude. Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum. Selanjutnya adalah pola perilaku hukum. Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhinya. Seperti undang-undang mengenai UMKM. Kan tidak semua masyarakat ini berprofesi atau menjalankan usaha mikro, kecil, menengah. Jadi aturan hukum ketika masyarakat di suatu masyarakat mempunyai usaha atau bergelut profesinya di bidang UMKM, kan ada peraturannya. Jadi di situ sejauh mana sih berlakunya, apakah para pelaku UMKM tersebut mematuhi peraturan tersebut atau tidak, itu semua kesadaran hukum meliputi proses tersebut. Jadi kesadaran hukum ini berkaitan dengan kepatuhan hukum. Hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut dan sanksi, sedangkan dalam kesadaran hukum tidak ada sanksi. Merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut yang telah dilakukan secara ilmiah dengan nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Jadi kesadaran hukum itu berkaitan dengan kepatuhan hukum. Ketika terdapat suatu peraturan, masyarakat itu mempunyai dua tugas ya, bisa dikatakan seperti itu, yaitu mengenai kepatuhan hukum atau mematuhi hukum yang telah dibuat. Ketika berbicara tentang kepatuhan itu pasti ada rasa takut akan sanksi. Jadi ketika peraturan tersebut dibuat, masyarakat harus patuh, namanya juga patuh ya. Jadi harus mematuhi
hukum yang telah dibuat. Nah, kalau kesadaran hukum, ya masyarakat tersebut harus sadar gitu jika ada hukum seperti hukum UMKM tadi, ya masyarakat harus sadar akan adanya hukum tersebut. Masalah kesadaran hukum akan timbul apabila nilai-nilai yang diwujudkan dalam peraturan hukum merupakan nilai-nilai yang baru atau hal yang baru. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari meluasnya fungsi hukum atau modern yang tidak sekedar hanya merekam kembali pola-pola tingkah laku yang sudah ada di dalam masyarakat. Ia justru menjadi sarana penyalur kebijaksanaan pemerintah sehingga terbuka kemungkinan akan muncul keadaan-keadaan baru untuk merubah sesuatu yang sudah ada. Hukum itu menyesuaikan dengan keadaan yang ada di dalam suatu negara. Contohnya ya COVID ini. Dulu belum ada peraturan mengenai PPKM, mengenai vaksin. Sekarang kan keadaannya lagi COVID. Jadi pemerintah menetapkan hukum mengenai PPKM, mengenai vaksin. Jadi hukum itu memang menyesuaikan dengan keadaan yang ada dan yang sedang terjadi. Jadi kita sebagai masyarakat atau warga negara Indonesia, apalagi kita sebagai mahasiswa, harus patuh dan sadarlah akan hukum yang terjadi atau akan hukum yang ada di Indonesia ini. Kita harus menjadi pelopor, kita harus menjadi contoh yang baiklah untuk masyarakat di sekitar kita mengenai patuh terhadap hukum atau sadar terhadap hukum yang ada di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kelebihan itu sejatinya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum